Halo, balik lagi bersama Akang di CRB Podcast. Nah, kali ini Akang mengundang salah satu anggota Siswa Buana Citra. Sehat kan? Siap, sehat. Nah, sebelum itu perkenalkan nama Akang di sini Muhammad Rizky Febrian, nama rimba Akang Loa. Boleh Kang? Baik, perkenalkan nama Akang Sandi Ristiadi. Buat nama rimba Akang Mantis. Nah, kalau belum tahu Mantis itu nama hewan ya, nama hewan dari belalang sembah. Nah, itu tuh Akang ambil dari nama itu. Buat nama rimba sendiri itu digunain pas lagi apa sih Kang? Kalau buat nama rimba nih ya, Akang tuh suka digunain pas waktu eskul. Hmm. Nah, jadi di podcast kali ini atau di video kali ini Akang mau bawain materi apa nih? Materi SAR. Materi SAR? Lah, jadi pengertian SAR itu kayak gimana sih? Oke, jadi buat pengertian SAR itu ya, yang Akang tahu adalah seperti navigasi atau lokasi kita pada peta, terutama saat kita sedang tersesat. Oh gitu. Nah, di materi SAR juga saya emang kurang tahu gitu ya. Nah, di SAR itu ada apa aja sih? Di SAR itu ada materi yang namanya tuh orienteering. Mau tahu gak? Boleh boleh Kak, kasih tahu Kak. Oke. Jadi isinya tuh yang pertama tuh ya, ada yang namanya tuh resection. Resection tuh adalah untuk mengetahui ya posisi kita pada peta dengan cara melakukan pembidikan ke arah dua objek medan atau pembidikan pada medan peta. Bisa nih ya, puncak gunung atau guntur yang lebih tinggi dan terlihat jelas. Ngerti kan? Oh, jadi buat section sendiri. Kita tuh harus membidik benda atau barang atau semisal objek gitu ya yang beda dari yang lain yang tinggi Biar dan terlihat jelas. oke. Nah, ada langkah-langkahnya gak sih Kang buat resection? Nah, untuk langkah-langkahnya tuh ada 6. Yang pertama tuh bidik objek dengan kompas ke titik pertama. Lalu sebut aja ya titik A, terus catat azimutnya. Nah, kedua, tentukan pembidikan dengan kompas ke titik kedua, sebut aja titik B. Lalu catat juga azimutnya tuh. Terus ketiga, tarik garis pada peta dari titik peta ke arah back azimutnya. Terus ke yang keempat, ya sama ya kayak yang tadi, cuman bedanya titik B gitu. Yang kelima, perpotongan garis dari titik A dan B itu tuh yang merupakan posisi kita berada, sebut aja titik C. Nah, yang terakhir yang keenam, tambahkan juga hasil perhitungan dengan SPM tahun sekarang seperti itu. Nah, selain resection kan tadi Akang udah nyebutin lagi nih, selain resection itu ada interaction kan. Nah, apa sih Kang intersection itu? Nah, jadi intersection itu adalah cara kita untuk mengetahui posisi suatu objek medan pada peta dengan cara melakukan pembidikan dari dua peta atau lebih dengan jarak tertentu yang sudah dilakukan resection. Oh itu. Oh iya, tadi kan sebelumnya di resection itu ada langkah-langkahnya kan. Nah, kalau di intersection itu ada nggak sih? Ada dong. Apa itu? Ada beberapa langkah intersection. Jadi yang pertama tuh lakukan resection dan cari titik posisi kita di peta. Dan yang digunakan terus di kedua, pindahkan ke lokasi lain dengan jarak jangan terlalu dekat dengan posisi kita atau sebelumnya. Keempat, lakukan resection dan cari titik B di peta. Kelima, lakukan pembidikan dengan kompas dari posisi kita ke arah sasaran dan catat azimutnya. Keenam, tarik garis pada peta dari titik A sesuai azimutnya. Ketujuh, tarik garis pada titik B sesuai azimutnya. Dan terakhir yang kedelapan, perpotongan garis dari titik A dan B itulah merupakan titik tujuan, sebut aja titik C. Tuh. Oh gitu ya Kang. Oh ya Kang, aku masih bingung gitu ya.
Tadi itu azimut ya. Nah, azimut itu apa? Azimut tuh seperti arah posisi kita untuk membidik suatu objek gitu. Sorry Kang. Nah, eh gimana sih untuk nulis si azimutnya gitu? Atau rumusnya deh, rumusnya azimut itu apa? Oke, buat azimut dia untuk rumusnya tuh sebenarnya simple banget. Jadi kita tuh misalnya back azimut nih. Nah, back azimut tuh sebenarnya tuh kebalikan dari azimut. Jadi azimut tuh sebenarnya tuh kayak objek ya, objek pada untuk kita Bidik. didik ya. Oke. Nah, itu tuh pembaliknya tuh sebenarnya tuh kita gitu, back azimut tuh kita ya gitu. Terus untuk rumusnya tuh seperti ini nih ya, jika azimutnya tuh lebih dari 180 derajat, maka, back azimutnya tuh, azimut dikurang 180 derajat. Dan jika azimutnya lebih dari 180 derajat, maka back azimutnya dikurang 180 derajat gitu. Oke. Nah, sebentar nih Kang ya. Kalau kompasnya tuh kayak gimana sih? Atau kayak gimana gitu? Apakah pakai kompas ataukah hitungnya kita dengan mata doang atau gimana? Itu sih harus pakai kompas pembidik ya. Oh gitu. Ya. Oh gitu ya Kang ya. Kirain pakai pakai kompas biasa gitu loh. Nah, kalau kompas bidik itu ada bagian-bagiannya kan? Iya. Nah, bagian-bagian dari kompas bidik itu apa aja sih? Tunggu bentar ya. Jadi untuk bagian-bagiannya tuh ada 6. Yang pertama tuh ada dial. Nah, dial itu seperti permukaan tempat, arah atau angka dan huruf. Terus kedua ada tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat. Itu tuh sebenarnya tuh bisa diputar ya. Terus itu yang warna kuning ya. Terus yang ketiga ada visir. Visir itu sebenarnya tuh buat kayak lubang, buat kawat halus, buat ngebidik sasaran. Ya, buat ngebidik sasaran objek A dan B. Terus keempat ada kaca pembesar ya. Kaca pembesar itu fungsinya tuh sangat bagus ya. Buat melihat derajat pada kompas. Pasalnya pas ngebidik itu kayak gak kelihatan gitu. Gitu ya. Terus yang kelima nih ada jarum penunjuk. Nah, ini tuh buat menunjuk ke arah utara magnet. Terus yang terakhir, yang keenam, ada alat penggantung. Itu tuh sebenarnya tuh fungsinya tuh buat memegang kompas menggunakan jari, ibu jari, ya buat menumpang kompas buat ngebidik gimana. Oh iya, kompas bidik itu pasti bidik dong ya? Ya, Nah, kayak gimana sih caranya, untuk ngebidik pakai apa gitu? hmm? Boleh diulang lagi? Sorry, sorry. Kalau di kompas itu kan pasti ngebidik kan? Nah, sorry Kans, kalau kompas bidik itu pasti dibidik dong ya? Sorry, sorry. Jadi, cara ngebidik kompas itu kayak gimana sih? Oke, pas waktu membidik tuh dia tuh lagi berdiri ya. Lalu pas waktu berdiri dia tuh diusahakan si bahunya tuh harus sejajar ya sama seperti kayak gini. Terus juga kita lagi ngebidik ya. Dia tuh diusahakan buat berdirinya tuh diam di tempat, jangan berpindah-pindah posisi. Karena itu tuh dapat mempengaruhi arah sasaran titik A dan titik B itu bakal jadi bergeser. Yang asalnya tuh 85 derajat, ini bisa terus jadi 90 derajat tuh kan. Nah, dan biar nggak lupa juga, biar titik kita tuh diusahakan buat bikin tanda tuh di bawah kaki kita biar gak lupa. Oke, berarti buat cara ngebidik itu kita nggak pakai cara asal-asalan ya? Iya enggak. Tahu apaan juga ya bebas gitu ya karena ya. Nah, kalau di kompas itu ada 4 arah kan ya? N, W, E gitu-gitu kan. Nah, itu tuh apa aja sih? Nah, itu tuh ada 4 ya, ada 4. Nah, arahnya tuh yang pertama tuh ada yang selalu menghadap di utara ya, yang ke atas yaitu utara. Terus ada bagian kanan ada barat, bagian bawah ada selatan, dan yang terakhir bagian kiri ada timur. Oh iya. Eh
aku tuh masih awam ya. Peta itu bagiannya apa aja sih? Nah, Pak Budi. Nah, bagian-bagian pada peta tuh ada 8. Yang pertama tuh ada judul peta, yang kedua ada umur peta, yang ketiga ada siap peta, yang keempat ada kontur, yang kelima ada kanvas, yang keenam skala peta, yang ketujuh tuh ada tahun peta, terakhir 8 ya ada legenda peta. Ya. Nah, kalau boleh tahu Kang nih, pengertian peta nih ya. Ya. Peta tuh apa sih Kang? Oke, jadi pengertian peta tuh semacam gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi ya yang diproyeksikan ke dalam bidang datar ya dalam metode perbandingan tertentu. Oke. Oke, entar untuk jenis-jenisnya ini ya ada 3. Yang pertama tuh ada peta timbul. Yang pertama tuh timbul tuh berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Terus yang kedua nih ada peta datar. Nah, peta ini tuh dibuat di atas bidang datar. Maka untuk menggambarkan itu seperti permukaan bumi yang sebenarnya tuh digunakan oleh gradasi warna. Terus yang ketiga nih ya terakhir ada peta digital. Nah, peta ini tuh yang dibuat dari yang dibaca oleh komputer itu. Oke. Ada jenis peta-petanya nggak? Kan tadi Akang udah nyebutin ya, buat bahkan itu peta timbul, peta itu. Nah, di sini yang terakhir nih Kang. Oh ya Kang, maaf tadi tuh ada yang kelewat ya. Kalau pengertian kompas tuh kayak gimana sih Kang? Oh, gak apa-apa. Oh, jadi pengertian kompas itu merupakan petunjuk arah mata angin ya dengan ketentuan sudut derajat dari arah utara magnetis ini. Nah, itu kan akan pernah udah bilang ada kompas Bluetooth itu bentar. Ada juga dia yang kompas biasa. Nah, kompas biasa tuh digunakan itu buat navigasi, sedangkan kompas widik buat orientering ya, buat ngearahin tujuan kita buat nyari posisi kita berada dalam peta tersebut. Nah, mungkin dari materi di SAR itu ada banyak sekali berarti apa ya? Mulai dari peta, navigasi Zara, ompa, sama azimut, dia, contouring gitu-gitu kan ya. Pokoknya yang berhubungan dengan perpetaan lah ya. Nah, selain itu ada lagi gak Kang? Atau emang SAR tuh mencakup perhitungan doang? Untuk kurang lebihnya sih yang akan tahu ya hanya sebatas itu saja. Mungkin untuk selebihnya SAR itu bisa dicari juga di beberapa website lainnya untuk lebih mendalami ilmu-ilmu dalam pengertian SAR juga. Soalnya Kang Iga belum terlalu memahami dalam divisi SAR gitu. Nah, buat berarti kalau seperti itu ya, eh, pokoknya SAR tuh yang berhubungan dengan peta-peta, kupas-kupas, pendidikan. Nah, mungkin untuk podcast kali ini seperti itu saja. Mohon maaf angka Kang Mantis dan saya ada kesalahan kata. Mungkin dari kita terima kasih. Jangan lupa di like. Jangan lupa di subscribe gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.